Halo guys, balik lagi di Track the Record. Di sini kita bakalan ngulik tentang kejadian-kejadian dan juga kasus-kasus yang udah pernah kejadian ataupun dilakuin oleh brand-brand besar di masa sebelumnya. Dan di sini kita bakalan ngasih kalian insight dan di akhir nanti kita bakalan ambil pelajarannya bersama-sama. Oke, untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang unexpected things happen, then what? Terkadang unexpected things ini muncul di luar kendali kita pastinya. Jadi memang suatu saat ataupun di suatu waktu gitu sering terjadi kepada brand kita maupun perusahaan kita. Dan ini tentunya di luar kendali dari tim kita. Namun bukan berarti kita harus menerima hal-hal ini terjadi begitu aja gitu. Tentunya kita perlu mengambil langkah-langkah yang responsif dan juga pastinya langkah yang tepat untuk unexpected things ini. Bahkan jika kejadian-kejadian itu terjadi di luar ruang lingkup dari brand kita maupun produk kita, kita masih bisa untuk mengambil sisi positif dan juga keuntungan dari hal-hal tersebut. Memang sih nggak semua kasus ataupun kejadian itu berkaitan langsung dengan brand kita. Namun untuk seseorang yang bekerja untuk sebuah brand, di belakang brand dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Tentunya untuk sisi positif dari brand kita. Oke, yuk kita lihat bagaimana brand-brand ini mengambil kesempatan dari kejadian-kejadian yang tidak terduga tentunya untuk kepentingan brand mereka masing-masing. Kita lihat. Kasus pertama itu ada seorang wanita yang menyebarkan video di TikTok di mana mobilnya itu hangus terbakar. Tapi di tengah puing-puing mobilnya itu masih ada barang yang tertinggal, yaitu sebuah tumbler dari Stanley yang gak hanya tahan dari kobaran api, tapi es di dalam tumblernya ini nggak mencair. Video yang memperlihatkan kejadian luar biasa ini tentunya viral. Bahkan banyak banget orang-orang itu yang mempertanyakan dan baru tahu gitu tentang ketahanan dari tumbler Stanley ini. Reaksi-reaksi netizen tentu banyak yang positif banget sehingga meningkatkan jumlah permintaan dan pertanyaan mengenai tumbler Stanley tersebut. Nah, menanggapi hal ini, Presiden Global dari Stanley itu nggak cuma kagum, tapi juga langsung ngambil langkah yang konkret dan juga responsif dengan kejadian tersebut. Stanley nggak cuma ngirim beberapa produk kepada yang upload video atau pengirim video tersebut, tapi mereka juga ngambil sebuah langkah yang benar-benar mind-blowing di mana Stanley ini juga ngebayarin mobil mereka yang terbakar. Dan tentu respon cepat dan juga tepat bahkan transparan dari Stanley ini mendapat reaksi yang sangat positif dari publik. Kejadian yang nggak disengaja ini malah jadi kesempatan Stanley mendapatkan sebuah marketing yang sangat powerful. Bahkan pendapatan dari perusahaan mereka naik 4 kali lipat ke angka 10 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa dampak dari marketing viral dari kejadian yang nggak terduga aja itu bisa meningkatkan brand awareness dan bahkan popularitas dari brand tersebut. Di kasus kedua, di mana adopsi dari gaya hidup sehat mulai dibicarakan dengan hangat oleh masyarakat dunia. Apalagi setelah pandemi mereda. Untuk sekarang-sekarang ini di mana kita mulai bebas untuk sering keluar rumah. Salah satu cara efektif untuk mengadopsi dari gaya hidup sehat ini adalah dengan minum air yang cukup. Salah satunya adalah dengan membawa tumbler kemanapun kita pergi, sehingga kita memiliki cadangan air ataupun asupan air yang cukup untuk terhidrasi. Dan tentunya ini untuk mengurangi dampak terhadap kerusakan lingkungan. Salah satu produk yang mendukung tren ini yaitu adalah Corkcicle, di mana mereka terkenal akan kemampuannya untuk menjaga suhu minuman dan juga memiliki desain yang menarik dan juga estetik dan tentunya ramah lingkungan. Corkcicle ini bukan hanya tumbler biasa, tapi tumbler ini digadang-gadang sebagai tumbler sultan, di mana Corkcicle ini memiliki harga yang lumayan dengan tampilan yang stylish. Dengan menggunakan Corkcicle ini, kalian bukan hanya memenuhi hidrasi kalian, tapi juga kalian mencintai lingkungan dan juga tentu memiliki aksesoris yang sangat menarik dan stylish untuk saat ini. Dan di kasus ketiga, kasus yang udah pernah kita bahas sebelumnya, di mana Iger memberikan surat keberatan terhadap seorang content creator di YouTube atas videonya yang mereview Iger yang dianggap kurang proper. Dan ini nggak ada hubungannya dengan kualitas dari produk Iger tersebut. Kejadian ini viral di Twitter dan sebagai salah satu responnya, salah satu kompetitor mereka yaitu Array Outdoor Gear melakukan langkah yang taktis dan juga responsif terhadap hal yang menimpa Iger tersebut. Mereka segera memposting surat terbuka di Instagram
Mereka menyatakan bahwa mereka siap untuk diulas oleh para konsumennya menggunakan peralatan apapun yang konsumennya punya. Langkah ini segera diikuti oleh brand-brand lain yang mengunggah hal-hal serupa seperti surat terbuka kepada konsumen-konsumennya. Dan ini menunjukkan tren yang positif kepada brand-brand lain, di mana mereka akan mendapatkan kesan sebagai terbuka dan transparan, juga siap untuk diuji coba untuk produk-produk mereka. Insiden ini menandai bahwa adanya perubahan paradigma antara brand dan juga konsumen, di mana mereka ini harus menyadari betapa pentingnya sebuah kepercayaan dan juga keterbukaan di era digital sekarang ini. Pernah nggak ngerasa brand kamu blend-in aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Malam Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com. Dalam kasus pertama, video viral di TikTok, di mana menunjukkan tumbler Stanley yang tahan akan kobaran api dan juga bahkan tidak membuat es di dalam tumbler tersebut mencair, ini mendapatkan reaksi yang sangat positif dari para netizen. Dan tentu permintaan akan Stanley terus meningkat. Respon cepat dan transparan dengan mengirimkan beberapa produk Stanley sebagai apresiasi dan juga mengganti kerusakan mobil yang terbakar tersebut mendapatkan reaksi yang sangat positif dari publik. Dan ini menjadi ajang marketing by viral yang dilakukan oleh Stanley dan ini meningkatkan pendapatan mereka sebanyak 4 kali lipat. Di kasus kedua, yaitu Corkcicle, di mana mereka ini memiliki desain yang modis dan juga stylish, mendukung keberlanjutan gaya hidup sehat dan juga cinta akan lingkungan. Produk ini menjadi sangat populer, terutama di antara kalangan para pekerja kota. Dan ini meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya praktik berkelanjutan yang juga trendy. Dalam kasus ketiga, di mana para pesaing dari Eiger menunjukkan surat terbuka kepada konsumennya yang bersedia untuk direview secara jujur, ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dan menandakan pentingnya hubungan antara brand dan juga konsumennya. Insiden ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan juga interaksi yang jujur antara brand dan juga konsumennya, khususnya di era digital saat ini. Dalam menangani berbagai insiden dan juga kejadian yang terjadi, tentu penting untuk kita semua untuk menjadi responsif dan juga cepat tanggap atas kejadian-kejadian yang terjadi di luar ekspektasi kita. Kejadian nggak terduga seperti ini menjadi peluang emas untuk meningkatkan citra perusahaan kita asal ditangani dengan cepat dan tepat. Yang pasti jangan takut untuk memanfaatkan momen tersebut untuk menjadi sarana promosi yang otentik, mendengarkan dan merespon feedback dari konsumen kita, memiliki hubungan yang baik, dan juga komunikasi yang jujur dengan konsumen kita itu sangat vital untuk brand kita saat ini. Ini nggak cuma tentang menjaga reputasi, tapi juga mempertahankan dan mencitrakan sebuah perusahaan atau brand agar menjadi sebuah perusahaan atau brand yang baik dan transparan sehingga memiliki loyalitas pelanggan yang lebih lama. Oke, dari kasus-kasus yang udah kita ulik di atas, tentu kita juga melihat bahwa pentingnya memiliki sikap yang responsif dan juga transparan dalam menangani berbagai unexpected things tersebut. Brand-brand yang berhasil memanfaatkan momen-momen tak terduga tersebut menjadi sebuah peluang emas, itu menunjukkan bahwa kejujuran dan juga respon yang cepat menjadi salah satu kunci agar mencapai sebuah keberhasilan. Ini menunjukkan bahwa dalam bisnis, cara kita untuk merespon sebuah kejadian itu sama pentingnya dengan mempersiapkan produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi, yuk kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian ini untuk selalu siap sedia untuk menghadapi dan juga memanfaatkan setiap kejadian yang terjadi ke depannya. Oke, semoga kasus-kasus yang udah kita bahas tadi di atas itu memberikan kalian perspektif-perspektif baru dan juga meningkatkan aware kita terhadap sikap kita untuk menghadapi unexpected things ke depannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini, dan sampai jumpa in the next video.